Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'izzal ulama wa ma'al masyayikh, di antaranya yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Pondok Gede Al-Mulia Kiai Haji Ubaidillah, Rais Syuriah Nahdlatul Ulama MUIC Pondok Gede, Ayahanda Kiai Haji Ridwan Abdullah, Mustasyar sekaligus Presiden Forsila Ayahanda Kiai Haji Jawas Abdul Khair, pimpinan Pondok Pesantren Mahasina Ustaz Kiai Haji Abu Bakar Aziz, dan juga para masyayikh lainnya, para alim ulama lainnya, Ustaz Kiai Haji Ishaq Mursyid, juga telah kita hadir Ustaz Abdul Ghafur selaku Ketua Panitia, Ustaz Ilyas selaku Panitia Pembangunan Masjid, Bapak Camat, aparatur pemerintah yang mewakili Departemen Agama Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dari pihak TNI maupun Polri, seluruh bapak-bapak para jamaah sekalian yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi hormat saya. Bapak-bapak jamaah sekalian, kalau saya berbicara tentang masjid ini saya merinding, Pak, karena masjid ini diawali di tahun 1439 Hijriah ketika saya masih berada di Mekah Al-Mukarramah. Orang Mekah itu biasanya kalau duduk, kalau santai habis sholat Isya, makan-makannya di tengah jalan tuh. Ada yang disebut dengan mamad bil masyah. Kita duduk di situ bersama sahabat saya Syekh Abdul Ghafur dan juga Abu Sofwan yang disebut dengan Ishaq Al-Ansari. Itu dua-duanya orang Bangladesh. Makanya saya ta'zim dan haru pada hari ini di tengah-tengah kita ada warga negara Bangladesh yang duduk bersama-sama kita. Allahu Akbar. Saya tidak pernah mengenal yang namanya Syekh Sa'ad Al-Mufti Al-Makki. Pada saat itu Syekh Abdul Ghafur cuma berwasiat kepada saya, ya sahib al-wafa ibhas ardan liwaqfin nabna 'alayha masjidan. Ana 'indi as-sadiq ladayhi al-mablagh fayuridu huwa an yatabarra' li bina' hadha al-masjid. Fa ana ujibu hal yusma' 'alayya an abna hadha masjidan fi bayti li'annani ana 'indi masjid kaman yani fi al-bayt. وقال هذا الشيخ لا لازم أن يكون في Puncak، لازم أن يكون في Puncak. فبحثت هذا المكان وأنا أبحث أماكن متفرقة، 4 أماكن الذي أنا تفرجت بها. Saya berkeliling beberapa tempat, ada 4 lokasi yang saya kelilingi. Salah satu diantaranya dekat dengan Curug Cilembar. Di situ ada renovasi masjid yang anggarannya 400 juta. Bapak dan Mas sekalian, kalau saya ini bersifat khianat sama orang, saya bilang aja, udah 400 juta deal, jadiin aja. Yang 400 juta buat beli Innova saya. Gampang nggak kira-kira? Kalau saya mau bohong gampang aja. Yaqulu Syekh Abdul Ghafur, la المسجد يكون من أول، لازم تبنى من أول من الأساس، ليس الاستمرار. التوسيل هذه سهلة. Yang namanya melanjutkan itu bukan bangunan namanya. Ana uridu an abna masjidan min al-asas. Saya ingin bangun masjid dari pondasi. Ibhas waqifan al-ard. Cari yang mewakafin tanah. Saya cari sana sini semuanya pakai duit. Dia pengen wakaf tapi beli. Dia pengen wakaf tapi beli. Bukan wakaf kalau beli. Ya Rabbana ya Karim. Dengan wasilah Ustadz Anwar, ahli kebandungan di sini, saya dikenalkan oleh seorang mu'allaf bernama Bapak Alawi. Akhirnya lillah
Alhamdulillah, karena saya juga nggak pernah bertemu dengan Syekh Sa'ad. Ada orang baik ngasih saya duit suruh bangun masjid dengan anggaran 200.000 real, kurang lebih 800 juta. Begitu dianggarkan ternyata biayanya 1,6 miliar. Saya bilang sama Abu Safwan, ya Abu Safwan, al-mizaniyah laysa 800 مليون رؤية ولكن مليار و600. شفت كيف هذا؟ خلاص واصل إلى البناء. ربنا كريم. Terusin pembangunannya. Insya Allah, Allah yang akan melanjutkan perjuangan masjid ini. Para bapak jamaah sekalian, 2019 ternyata begitu masuk di tahun 2020, COVID, pembangunan masjid ini berhenti, uang habis, karena memang anggarannya baru sampai 80% pembangunan. Saya bertemu dengan orang soleh bernama Haji Taufik. Saya bilang sama beliau, Pak Haji, saya pengen keramik, saya pengen granit. Dikasih granit sama beliau. Alhamdulillah jadi. Haji, saya bertemu dengan Kiai Haji Awas pertama kali di Masjid Al-Hadiqah. Lalu beliau berjumpa dengan saya wajhan biwajhin, belum hati. Tapi pada tanggal 5 Maret 2022 Allah pertemukan saya qalban bi qalbin, hati dengan hati. Beliau mendengar dan menyaksikan bagaimana saya ngajar. Saya ngajar di tengah-tengah jamaah tabligh kitab Ar-Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibaca oleh orang-orang Nahdlatul Ulama. Saya katakan, saya ingin NU ini menjadi basisnya umat Islam seluruh dunia. Bukan cuma jadi basis Nahdlatul Ulama. Orang Persis wajib ngaji kitabnya NU biar ngerti apa yang dibangun oleh Nahdlatul Ulama adalah min ahli sunnah wal jamaah. Itu yang saya inginkan. Alhamdulillah, cocok hati saya. Sampai pada akhirnya istakhartu billah, wastaghfiru billah. Kiai Haji Jawaz beserta Haji Ilyas datang ke rumah saya, minta supaya dilegalitaskan dengan resmi. Maka dengan izin Allah, dengan izin semuanya, dengan izin Bapak Haji Alawi dan para sahabat-sahabat saya, telepon saya ke Saudi, maka pembangunan yang dilanjutkan oleh Forsilah alhamdulillah dalam waktu 9 bulan telah jadi seperti yang saat ini kita lihat. Kita bersyukur pada Allah. Saya yakin pada saat itu berat sama dipikul, ringan sama jinjing. Kalau Haji Sohib yang membangun baru habis 200 juta dan ngos-ngosan. Saya bilang sama Haji Ishak Mursyid, Kiai, antum sanggup gak bangun masjid ini? Gua sanggup bangun masjid, tapi pelan-pelan. Akhirnya saya bilang, kalau Forsilah yang bangun, insya Allah yang berat bisa dipikul, yang ringan sama-sama dijinjing. Insya Allah 4 bulan jadi. 4 bulan jadi karena Haji Alawi nantang. Kalau sampai 6 bulan kagak jadi, gua ganti nih. Panitianya nggak usah lu lagi, orang Pondok Gede. Orang Pondok Gede itu orang-orang kaya. Kalau diajak sodako paling cepet. Orang Pondok Gede insya Allah tangannya pada pemurah. Kalau cuma ngumpulin duit 100 juta, 600 juta kecil. Itu sebelah masjid masih pengen dijual lagi sama Haji Alwi 2.300 meter. Dia bilang sama saya, kalau ditawari orang Pondok Gede buat Islam, buat agama Allah, buat pondok pesantren, kita beli. Saya siap wakaf Pak, 10 meter saya siap. Kalau harganya 2 juta, 20 juta kita keluarkan. Setuju? Setuju? Haji Alwi, Pak Haji Jawaz, Yai semua dengerin. Saya Haji Sohaibul Wafa, ridho. Kalau seandainya itu dilelang untuk kepentingan Islam, sebelah untuk pondok pesantren, ayo sama-sama kita pikul. 20 juta, saya 10 meter. Kalau seandainya dijual 2 juta, itu apa enggak itu? Kita ciptakan pondok pesantren berbasis teknologi. Dari mana orang Pondok Gede? Di sini ada Bu Astuti, itu mertuanya Pak Ang gitu. Tahu Pak Ang? Tahu Pak Ang? Penyanyi band Wali. Abong kalau kagak nyumbang. Ada Ugo yang punya title paling gede di Pondok Gede. Abong kagak bisa ngebeli 100 hektar, 100 meter buat wakaf di sini. Kita doain mudah-mudahan para tokoh masyarakat Pondok Gede, orang-orang kayanya yang enggak, ya sedang-sedang saja. Saya ini bukan orang kaya Pak, saya bukan orang kaya. Tapi orang bilang nyari berkah itu gampang, cari berkah itu gampang.
Kita punya guru Kiai Haji Bakar Bashir Rahjis. Insya Allah tinggal ngomong sama beliau, itu pasti samping pesantren dibangun untuk pengembangan pesantren Mahasiswa, gampang aja buat beliau. Betul atau tidak itu? Betul atau tidak itu? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya hanya menyampaikan pesan daripada Safwan Al-Ansari dan Abdul Ghafur. Kami semua mengucapkan jazakumullah ahsanul jaza di jamaat Pondok Gede, wabil khusus jamaat Persida, ahsanakumullah jaza. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan Bapak Rajab Syekh kalian dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.